beberapa hari yang lalu kita mendengar ucapan-ucapan selamat Ramadan. Sekarang mungkin ucapan itu berubah menjadi selamat Lebaran, selamat Idul Fitr, wada'an ya Ramadan, selamat tinggal wahai bulan Ramadan, wada'an ya syahrul khairat, selamat tinggal wahai bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita berharap berjumpa kembali denganmu, bulan yang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana banyak manusia yang dibebaskan dari api neraka, bulan yang di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia akan pergi meninggalkan kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan dalam pembahasan perpisahan dengan bulan Ramadan, dia mengatakan, ya syahru Ramadan tarafaq, wahai bulan Ramadan, berlembutlah engkau mau pergi nih, meninggalkan kita, ya jangan terburu-buru. Dumu'ul muhibbin tadaffaq, air mata orang yang cinta sedang dengan derasnya dipancarkan. Ada yang dia tangisi, tapi tangisan itu khusus orang-orang yang tenggelam dalam cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Qulubuhum min alamil firaq tashaqqaq, hati mereka dari pedihnya perpisahan itu sampai robek, sampai pecah hati. Ini buat orang yang benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka tahu dengan fadilah bulan Ramadan, dengan keutamaan-keutamaan Ramadan yang dari awal sebelum Ramadan kita sudah mendengarkan, sudah disampaikan berulang kali. Walaupun kita tahu sebagian tidak peduli. Asa waqfah lil wada' tudfi'u min nari syauq ma ahra. Semoga ya ada sedikit renungan dalam perpisahan ini yang dapat memadamkan api kerinduan yang telah membara. Orang tuh kalau rindu banget ya, Anda bisa rasakan bagaimana orang tua tatkala Anda pulang dari Madinah, ya, biasanya kadang-kala sebulan di Jember waktu itu, ya, awal datang ya berpelukan, begitu bahagianya orang tua. Tapi ketika di akhir, setelah kerinduan ditumpahkan selama sebulan, belum selesai kerinduan itu, Anda melihat bagaimana air mata orang tua tatkala hendak meninggalkan anak. Siapa Syafiq? Anak. Sedangkan yang kita hadapi ini bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Perlu untuk merenungkan kita sejenak. Asa sa'atu taubatin wa iqla' turaqqi minas siyami ma takharrab. Dengan harapan dalam renungan di sisa akhir Ramadan yang tinggal 2 hari atau 3 hari ini, ada waktu merenungkan buat kita dengan harapan ada puasa-puasa yang telah robek dengan kemaksiatan, dengan ucapan-ucapan yang tidak berguna itu, dapat ditambal puasa itu. Asa munqati' min raqbil maqbulin yalhaq. Mudah-mudahan ada orang yang kemarin lupa, yang kemarin sibuk dengan dunianya, yang kemarin mungkin sebagian dokter ini disibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan keutamaan bulan Ramadan. Ini masih ada sisa harinya. Mungkin engkau mau bergabung nih. Kalau bicara ada kendaraan yang mau membawa orang-orang yang diterima puasanya itu, engkau bisa naik. Masih ada kesempatan. Belum tutup, pintunya belum tutup. Kalau kita mau naik pesawat tuh kadang-kala ditunggu, kadang-kala dipanggil.
ini panggilan terakhir. Bapak Fulan, Fulana bin Fulana, cepat sebelum mau ditutup. Kita masih berada di panggilan terakhir itu. Masih ada kesempatan. Artinya Ramadannya ini belum selesai memang. Apakah ada yang ingin bergabung dengan pesawat khusus buat orang-orang yang diterima amalannya? Kalau mungkin selama ini engkau, ya waktunya lebih banyak untuk urusan dunia. Mungkin hatimu juga belum engkau bersihkan. Karena kita tahu, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari akhir, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Karena pada hari itu la yanfa'u malun wala banun. Harta yang kita kumpulkan, yang kita berkeringat, kita capek bekerja dari pagi sampai sore. Kadang kalau anak lihat dokter ini berapa, jam berapapun dia harus siap. On call selalu. Nah, ingat nanti pada hari itu, harta yang kau kumpulkan, anak-anak yang sukses, nggak akan berguna buat engkau. Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Ini ada kesempatan. Ketika masih ada dengki di hatimu. Ada kecintaan kepada dunia yang membuatmu meninggalkan perintah-perintah ilahi. Ada kesempatan untuk bergabung. Pintu pesawatnya belum ditutup. Pesawatnya belum dimundurkan. Hendak terbang belum. Asa asirul auzar yutlaq. Masih ada kesempatan buat engkau yang terbelenggu, yang tertawan oleh dosa-dosa. Yang terkadang ada orang-orang di bulan Ramadan, ternyata dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia puasa juga enggak, sholat ditinggalkan, kemaksiatan jalan terus. Matanya dilepaskan melakukan kemaksiatan. Pendengarnya bukan Quran yang dia dengarkan. Hatinya bukan zikrullah. Rasa takut kepada Allah yang mengisi hatinya. Nih masih ada kesempatan engkau. Kalau engkau ingin membebaskan dirimu, masih ada 2 atau 3 malam. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah memiliki rahmat yang dengannya dia menvonis bebas orang dari api neraka. Kapan? Setiap malam. Walaupun sudah 27 malam berlalu, masih ada malam 28, masih ada malam 29, mungkin masih ada malam 30 Ramadan. Kesempatan buat kita. Asa man istaujaban nar yu'taq. Mungkin ada orang-orang yang seharusnya divonis masuk neraka, ada kesempatan dia dibebaskan dari api neraka. Engkau perlu bersih-bersih. Karena kalau tidak, bagaimana Jibril ketika berdoa mengatakan syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Sengsara seorang hamba, celaka seorang hamba yang dia hidup dikasih umur sampai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Ahibati fillah, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita sekarang berada di penutupnya. Kita hendak mengantarkan tamu ini pergi, agar tamu itu punya kenangan indah terhadap dirimu, agar tamu itu mau balik lagi. Maka hantarkan tamu itu dengan senyuman, dengan kebahagiaan, sehingga dia mau balik. Ahibati fillah, lisaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, kita tahu itu. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala dia berbuka setelah perjuangan dia selama 1 bulan.
bukan melawan COVID-19. Baru sekarang ayat datang COVID-19. Tapi kita memiliki sesuatu yang lebih mematikan daripada COVID-19, yang lebih berbahaya daripada COVID-19, dari segala penyakit yang ada di muka bumi ini, yaitu nafsu kita. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dan kita bisa melawan. Allah bantu kita. Setan-setan yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Penyeru-penyeru kepada kebaikan tiap malam datang menyeru, mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya engkau berlomba-lomba meraih kebaikan. Yang ingin berbuat jahat, tahan dirimu. Nerakanya ditutup, setan-setannya dibelenggu, pintu surga dibuka. Maka jamaah, tuh, ada kegembiraan kalau engkau telah berjuang melawan nafsumu sendiri. Kalau bicara makan, kita butuh dengan makan. Bahkan mati orang yang gak makan. Minum pun seperti itu. Tapi di bulan Ramadan, sebulan penuh kita tahan dari kita. Kita mau makan, afwan, aku puasa. Perutnya berbunyi, tenggorokannya kering. Panggilan dari otak kita untuk mengkonsumsi makanan, untuk memasukkan minuman itu dengan lantang menyuruh kita, dan nafsu kita pun siap untuk itu. Lalu kita katakan, la, aku sedang berpuasa. Ini bicara yang halal kita tinggalkan, yang haram jangan ditanya. Istri pun dijauhin. Setelah sebulan penuh Allah kasih kegembiraan. Nih, kau pantas bergembira. Kapan orang mendapatkan? Kalau kita lihat orang-orang yang bertanding main bola itu, kapan mereka dapat memegang pialanya itu, jamaah? Kapan? Di akhir, setelah semua perjuangan selesai. Babak penyisihan sudah kita lalui. Kita masuk ke semifinal, kita sekarang masuk ke finalnya. Maka jangan sampai antum berhenti sebelum finish, sebelum selesai pertandingan ini. Karena biasanya godaan semakin dahsyat di penghujung. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal a'malu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ikut penutupnya. Naam, niat penting di awal. Tapi dalam perjalanan, setelah engkau niat baik, perjalananmu penuh dengan godaan, maka yang akan menjadi tolak ukur engkau sukses, engkau pantas bergembira atau tidak adalah penutupnya. Maka lisaim farhatun inda fitrih, ketika di penutup sempurna dia ibadahnya, maka pantas dia bergembira. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau ternyata memang kita belum maksimal, masih banyak dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah tuh gak pernah tutup pintu taubat. Sebesar apapun dosamu, selama nyawamu belum sampai ke tenggorokan, selama mentari belum terbit dari barat, engkau masih ada kesempatan. Dan ini kesempatan terakhir. Mungkin malam ini Lailatul Qadar, mungkin besok Lailatul Qadar, mungkin besoknya itu kita nggak tahu. Tapi tutuplah dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat di penutup itu, subhanallah, Allah perintahkan nabinya untuk beristighfar. Ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan kemenangan, Mekah telah ditaklukkan, turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah. Selesai itu. Allah berikan kemenangan. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau dengan memuji Allah Azza wa Jal dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Allah itu maha menerima taubat. Setelah semua perjuangan disuruh beristighfar. Orang-orang setelah sholat malam, apa yang dikerjakan di waktu sahur? Selesai itu sholat malam, dia laksanakan 11 rakaat, 2-3 rakaat. Di waktu yang mustajab, dia melaksanakan sholat malam. Setelah itu, Allah sebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka beristighfar. Minta ampun. Maka berbanyak istighfar di penghujung ini. Entah bagaimana yang telah berlalu, kita nggak tahu. Yang baik, insya Allah akan lebih sempurna dengan istighfar dia. Selesai sholat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita mengatakan Astaghfirullah, Astaghfirullah. Apalagi yang banyak dosanya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Coba dibuka. Surat Az-Zumar ayat 53. Naam, tafadhal. Baca Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Subhanallah. Semua dosa. Kalau engkau bertobat. Kalau engkau pernah melakukan semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Engkau pernah membunuh 100 orang. Mungkin engkau pernah berzina dengan puluhan wanita. Mungkin ratusan wanita. Mungkin engkau pernah mengambil uang orang. Apapun kejahatan yang engkau lakukan. Tatkala engkau taubat dengan taubatan nasuha, engkau kembali kepada Allah Azza wa Jal, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Dengan catatan kau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan catatan engkau bertaubat, menyesali, meninggalkan semua yang pernah engkau kerjakan dari dosa-dosa tersebut. Dan engkau bertekad untuk tidak mengulanginya. Masih ada kesempatannya. Yang membunuh 100 orang. Ketika dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia tanya kepada orang yang alim, hali min taubah. Ini cerita Nabi SAW. Dia bertanya kepada orang yang alim, apakah mungkin aku masih bisa bertobat? Aku ini sudah membunuh 100 manusia. Mungkin sebagian dia bunuh di bulan Ramadan. Masihkah aku bisa bertobat? Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Asalkan kau berubah. Tinggalkan kampung, hijrah. Engkau tinggal di tempat yang buruk. Sehingga kesempatan untuk bertobat itu hilang. Dalam artian ketika engkau sudah niat untuk meninggalkan perbuatan itu, terulang kembali dosa tersebut disebabkan kawan-kawanmu, lingkunganmu, maka tinggalkan tempat tersebut. Pindah nih orang, belum melakukan kebaikan sama sekali, baru dalam perjalanan. Dia dalam perjalanan mau pindah
kampung di tengah jalan mati dan diambil oleh malaikat rahmat. Allah dekatkan dia ke tanah tempat dia hendak hijrah. Maka kalau kita benar-benar jujur kepada Allah, kita ingin berubah, nih kesempatan berubah. Di penghujung bulan Ramadan, di waktu-waktu yang mulia, di 10 hari terakhir, yang kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan yang akan datang, ternyata beliau gunakan 10 hari terakhir full ibadah, iktikaf. Beliau tinggalkan keluarganya, beliau bangunkan keluarganya, beliau kencangkan sarungnya, beliau hidupkan malamnya. Bukan hanya di malam 21, bukan hanya di malam 23, bukan hanya di malam 25, bukan hanya di malam 27, bukan hanya di malam 29. Di malam 22 pun beliau hidupkan malamnya. Di malam 24, di malam 26, di malam 28, di malam 30 pun beliau hidupkan malam. Maka kita benar-benar harus memanfaatkan waktu yang ada. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kau masih dikasih kesempatan. Ya, haibati fillah, kelezatan dunia ini yang kita lihat dibandingkan ama kerudungnya bidadari surga. Yang kata Nabi SAW, lawit tala'at imra'atun min ahli jannah. Kalau ada wanita surga, satu wanita surga yang melongo melihat ke dunia ini, ke bumi ini, la aba'at ma bainahuma. Timur barat itu terang. Ketika terjadi malam hari atau di siang hari akan terang. Wala nasifuha ala ra'siha. Kerudung yang dipakai oleh itu perempuan khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya kalau ada di dunia ini jam yang harganya 1 triliun, yang harganya 10 triliun, yang harganya 1 juta triliun, entah kayak apa 1 juta triliun, itu yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih mahal daripada apa yang ada di muka bumi. Itu yang kita cari. Sehingga kalau bicara berjuang, ya harus berjuang, harus capek, lelah. Nah, tapi hasilnya beda. Orang-orang yang menikmatin kemaksiatan di dunia, yang na'udzubillah, yang mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, sebentar mereka dapat bersenang-senang. Tapi mereka yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang puasa diwajibkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian pantas masuk surga Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya. Haibati fillah, maka perjuangan terus. Di surat Al-Baqarah ayat 185, ini bicara bulan Ramadan dan penutupnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal dibaca. Surah Al-Baqarah ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan
bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Alhamdulillah, selesai Ramadan kita sudah khatam Quran kita. Sebagian sudah 2 kali, sebagian sudah 3 kali, sebagian 4 kali, sebagian mungkin 10 kali dia menghatamkan Al-Quranul Karim. Mungkin sebagian ada yang seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali di bulan Ramadan rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ada petunjuk-petunjuk di sana sebagai bekal kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Selesai Ramadan beda kehidupan ini. Setan-setan dilepas, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Allah Azza wa Jalla memberikan modal buat kita untuk melanjutkan perjalanan 11 bulan. Dan agama ini mudah. Yang sakit jangan lupa, nanti gantiin. Yang musafir nggak puasa jangan lupa, diqadha. Allah lalu mengatakan yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, nggak ingin menyulitkan kalian. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Kalau memang nggak mampu puasa, nggak perlu puasa, bayar fidyah. Maka di sini diingatkan Allah menginginkan kemudahan buat kalian, walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Sekarang baru 27 hari jamaah, belum selesai. Sempurnakan bilangannya. Jangan keburu gembira. Kenapa? Karena nafsu kita biasanya sudah mulai memikirkan Idul Fitri, sudah memikirkan kue-kue, pakaian baru, bagaimana suasana rumah di Idul Fitri. Kita melihat mal-mal sudah penuh, yang katanya PSBB, sampai dikatakan di mana ada PSBB. Penuh rapat mereka. Mereka lupa kita belum selesai Ramadannya. Kalau kita nggak bicara PSBB, kita bicara tentang meraih kemuliaan bulan Ramadan yang seharusnya sampai puncaknya kita kejar. Lalu walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah karena Allah yang memberikan hidayah kepada kalian. Kita bisa puasa bukan karena kita hebat. Kita bisa sholat tarawih bukan karena kita kuat. Kita bisa sholat malam bukan karena kita niat, tapi karena Allah kasih hidayah sama kita. Sehingga muncul itu niat, lahir itu kekuatan. Lalu Allah jadikan engkau orang-orang yang hebat. Ini karunia Allah Azza wa Jalla. Maka bertakbirlah. Maka sini dianjurkan sejak matahari tenggelam. Memang ada 2 pendapat para ulama mulai kapan takbir Idul Fitr. Dimulai ketika matahari terbenam. Selesai Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal. Allah perintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, berterima kasih sama Allah. Dikasih Ramadan full, alhamdulillah ya Allah. Maka kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ada yang takbirnya 2 kali, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir besarkan Allah dan puji Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ada yang menarik. Ana membaca kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam An-Nawawi insyaallah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang keutamaan atau amalan apa yang perlu diamalkan di malam Lebaran. Beliau mengatakan dianjurkan untuk bertakbir sejak terbenamnya matahari. Matahari Idul Fitr. Astagfirullah. Matahari Ramadan. Munculnya hilal Syawal. Nanti kita nunggu pengumuman dari pemerintah. Kemudian disebutkan juga wa yustahabbu istihbaban mutaakkidan ihya lailatul Aid bil ibadah. Dianjurkan untuk menghidupkan malam Id itu dengan ibadah. Artinya tetap kita beribadah. Bukan ibadahnya berhenti. Karena banyak orang bereforia, gembira, kemudian di malam Idul Fitri dia nggak sholat malam. Dia pikir sholat tarawih itu hanya untuk Ramadan. Sejatinya sholat malam itu dilakukan sepanjang tahun. Mau malam Idul Fitri kita lakukan seperti kemarin kita kerjakan. Kemarin malam 29 umpamanya kita sholat malam ya, kita hidupkan malam itu. Ya kita hidupkan malamnya, tetap ibadah. Bukan akhirnya antum sholat isya, alhamdulillah selesai sudah, nggak ada terawih-terawihan, nggak ada sholat malam. Kata siapa nggak ada sholat malam? Tetap sholat malam itu dianjurkan sepanjang tahun. Hanya saja disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dianjurkan lebih lagi gitu. Engkau habis selesai ya, selesai dari melaksanakan Ramadan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal, engkau salat malam. Memang tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang ibadah yang dilakukan di malam Idul Fitr, tapi lakukan seperti yang kita lakukan di malam-malam lainnya. Kemudian jemaah, tentang bagaimana menghidupkan malamnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ya fadilah menghidupkan malam itu dengan sebagian besar malamnya kita gunakan untuk beribadah. Ya seperti kemarin lah umpamanya kita sholat malam ya 11 rakaat, yang sholat 23 rakaat ya tafadhol kau tetap sholat ya, nggak berjamaah di rumah kau kerjakan. Sebagian mengatakan bahwasanya waqad naqala Syafi'i wa qila tahsul bisa, ya sudahlah, beberapa saat engkau gunakan untuk ibadah itu engkau telah menghidupkan malam tersebut. Ada yang mengatakan yang penting sholat isya berjamaah, subuh berjamaah itu sudah termasuk menghidupkan malam tersebut. Dan Imam Syafi'i menukil bahwasanya hal ini dikerjakan oleh beberapa jamaah dari orang-orang yang baik di kota Madinah. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa balaghana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai kepada Imam Syafi'i bahwasanya doa itu dikabulkan di 5 malam. Salah satu yang disebutkan oleh beliau adalah malam Lebaran. Memang setelah ayat Al-Baqarah ayat 185, ayat 185 yang tadi kita baca, setelah Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan hitungan bulan Ramadan, agar kalian bertakbir membesarkan Allah Azza wa Jal dan memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepadanya. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang berdoa memohon kepada aku. Dan selesai mengamalkan amal ibadah, di antara tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan amal soleh.
Sehingga orang yang pulang haji, harapan doanya dikabulkan. Nih kita selesai Ramadan, harapannya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka di malam Idul Fitri, tolong jangan diisi dengan kemaksiatan. Jangan bereforia kemudian engkau lupa yang kemarin engkau penuh dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, berzikir, membaca Al-Quran. Malam Id selesai. Nggak ada, ini malam gembira. Iya, malam gembira. Sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Azza wa Jal, engkau bertakbir, engkau salat. Nabi SAW ketika beliau salat sampai bengkak kakinya di akhir hayatnya, setelah hidup penuh perjuangan, beliau beribadah sampai bengkak kakinya. Apa kata apa kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Kenapa engkau salat sampai bengkak kakimu? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi salat itu pun sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Udah selesai Ramadan ini, kita bertakbir, kita memuji Allah Azza wa Jalla. Malamnya tetap ibadah kita. Bukan berarti salat malam itu selesai, jamaah. Bukan berarti salat tarawih itu yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat itu hanya di bulan Ramadan. Kita tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan ketika Idul Fitri, selain tadi bertakbir ya, malamnya kita tetap beribadah kepada Allah. Tadi ya Imam Nawawi menukil bahwasanya ya kita dengan sholat isya aja atau sholat subuh berjamaah ini tidak dalam masa PSBB ya, ketika memang masjid terbuka, mereka yang berada di zona hijau mau sholat berjamaah, ahlan wa sahlan buat dia. Tapi yang enggak di rumah tetap laksanakan berjamaah, malamnya tetap sholat malam, tetap doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti waktu mustajab itu sudah selesai di sepertiga malam akhir, itu tetap waktu mustajab. Dan selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kita berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertakbir. Yang di rumah sekarang dengan kondisi PSBB seperti ini, nggak perlu engkau harus takbir keliling, karena memang yang dipinta kepadamu engkau bertakbir di dirimu, di rumahmu, di keluargamu, bertakbir. Ya memang dulu para sahabat berangkat ke pasar, mereka bertakbir di pasar. Tapi kondisi sekarang cukup engkau bertakbir di rumah. Perbanyak sama keluargamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan mandi untuk sholat Id. Mandi. Orang Indonesia sebenarnya sih nggak usah disuruh mandi, bakal mandi insya Allah. Tapi kalau di Arab sana jamaah, ya karena memang orang di sana nggak berkeringat ya, kondisinya kelembapannya rendah di sana, sehingga kadang-kala orang malas mandi. Juga dulu air susah, maka kita hendaklah mandi, tapi mandi ibadah nih. Apa yang membedakan mandi ibadah sama mandi budaya? Yang membedakan adalah niat. Dan kita tahu ada sunnah-sunnah ketika mandi ibadah tersebut. Baik mandi itu untuk sholat Jumat, mandi junub apalagi ya, dimana kita berwudu sebelumnya. Kemudian kita memulai dengan yang kanan, baru yang kiri, kemudian baru disiramkan kepada semuanya tubuh kita. Masya Allah, mandi ibadah kita, bukan mandi budaya. Mandi ibadah dengan niat, kemudian pakai baju yang terbaik, pakai parfum. Rasulullah SAW biasa pakai pakaian beliau yang terbaik, beliau pakai parfum ya. Ini buat kawan-kawan, kadang-kala ada yang tidak sadar kalau tubuhnya beraroma. Ada jemaah. Bisa jadi karena faktor makanan. Nabi SAW melarang tuh orang-orang yang makan bawang untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah. Kita pun di Idul Fitri walaupun nggak ke masjid, mamanya yang sholat di rumahnya, tetap engkau pakai baju yang indah, engkau pakai parfum. Hati-hati dengan aroma ketiakmu.
maka pakai deodoran atau hindarin makanan-makanan yang menyebabkan bau. Di Indonesia ini makan jengkol, makan pete ya, yang mungkin menyebabkan aromanya tidak baik, tolong parfumnya diperbanyak. Kemudian bertakbir ketika berangkat sholat Id ya, karena sampai waktu sholat itu kita terus bertakbir. Kemudian usahakan, ini kita bicara sunnah ketika nggak PSBB, nggak COVID-19. Nabi SAW biasanya berangkat lewat satu jalur, beliau jalan kaki, pulangnya lewat jalur lain. Kalau bisa seperti itu. Di antara hikmahnya, ya engkau menebarkan salam kepada orang-orang, memperbanyak langkah, memperbanyak saksi buat dirimu bahwa engkau memang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak-anak ya, perempuan yang datang bulan pun dianjurkan untuk hadir walaupun dia tidak sholat, dia menjauh dari tempat sholat. Kemudian laksanakan sholat Id. Sholat Id seperti yang biasa dilaksanakan walaupun di rumah, dilaksanakan dengan 7 takbir di awal, kemudian 5 takbir di rakaat kedua, jadi 2 rakaat sholatnya, takbiratul ihram, kemudian ditambah 7 takbir. Ada yang takbiratul ihram ditambah 6 takbir, jadi 7 takbir sama takbiratul ihram, dua-duanya boleh. Kemudian yang di kedua itu 5 takbiratul 5 tanpa takbir perpindahan, jadi 6 kalau sama takbir perpindahan. Adapun yang mau melaksanakan khutbah, silahkan, mamanya ketika selesai sholat ada tausiah sedikit dari orang tua atau dari keluarga yang memang sholatnya di rumah, tanpa itu pun nggak ada masalah. Kemudian ada satu hal yang dianjurkan sebelum sholat, makan. Dianjurkan makan kurma. Nabi SAW makan kurma itu witir jumlahnya. Ini hadis yang sahih yang menyebutkan tentang jumlah ganjil yang dikonsumsi Nabi SAW itu ketika mau berangkat sholat Id. Berbeda dengan sholat Idul Adha, dianjurkan kita tidak makan dan minum kecuali sampai menyembelih kurban kita dan makan dari hewan kurban kita. Adapun kalau Idul Fitri, maka dianjurkan kita untuk makan terlebih dahulu, usahakan beberapa butir kurma. Dan sebagai penutup sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ingat jamaah, jaga ibadah kita jangan dirusak dengan kemaksiatan. Maka kita harus tahu larangan-larangan Allah yang terkadang masih terjadi ketika Idul Fitri. Berjabatan tangan. Alhamdulillah sekarang dengan COVID-19 ini laki perempuan nggak berjabatan tangan dari jauh. Laki sama laki nggak berjabatan tangan. Kita tahu siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Yang bukan mahram kita, kita jangan berjabatan tangan. Cukup dengan lisan kita. Ucapkan kepada dia ucapan selamat. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Tanpa harus berjabatan tangan. Apalagi cipiki. Hindarin yang seperti itu. Beribadah bukan berarti kita selesai dengan Ramadan. Terus beribadah. Salat duha yang biasa dikerjakan, kerjakan salat duha. Qobliyah, ba'diyah yang biasa dikerjakan selama Ramadan, terus dijaga. Dan jangan lupa untuk membayar zakatul fitr sebelum berangkat melaksanakan sholat. Ya, para ulama mengatakan tentang kapan zakat fitr dilaksanakan dalam pendapat Syafi'iyah, ya dari awal Ramadan sudah boleh dibayarkan, tapi yang lebih afdal mungkin sehari 2 hari sebelum Idul Fitr kita bayarkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.